Selamat pagi Bung Nona dan Nyonya, apa kabar di hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu dalam kondisi yang bahagia, selalu menemukan suasana pagi yang cerah dan hati yang menyenangkan gitu ya. Dan hari ini sebenarnya saya pengen jalan-jalan tadi ya, di sekitar sini, tapi karena cuacanya tiba-tiba turun hujan, jadi saya berpikir saya harus berteduh dulu sejenak. Nanti kita lanjutkan lagi jalan-jalannya. Nah, memang di Indonesia ya, di Indonesia itu kalau bulan-bulan yang akhirannya jadi mulai Oktober, November, Desember, September dulu ya, September, Oktober, November, Desember. Nah, di 4 bulan itu biasanya memang di Indonesia itu pada musim berair gitu ya, September berair, musim hujan maksudnya. Walaupun tidak selamanya juga harus hujan setiap hari, enggak, tapi sering-seringnya lah gitu ya. Jadi masa-masa orang untuk bercocok tanam mungkin bisa juga lah di Indonesia. Nah, jadi begitu juga yang terjadi hari ini. Dari pagi agak cerah dikit sih paginya, kemudian tiba-tiba gerimis lagi seperti itu. Susah ditebak, seperti hatinya si dia. Tapi kalau hati Anda, saya bisa menebaknya. Pasti Anda juga kepengen menikmati suasana pagi dengan rileks, dengan santai, dan jauh dari keramaian. Tapi nggak juga ya, banyak juga orang, ya nggak semua orang maksudnya begitu ya, ada teman-teman saya yang nggak suka kalau pergi sendiri, pergi harus beramai-ramai gitu ya. Nah, kalau saya sih cenderung lebih suka pergi sendiri, kalaupun harus bersama-sama ya maksimal 2 gitu ya, atau 4 gitu loh. Kalau terlalu rame tenggang rasanya yang harus lebih banyak juga gitu kan. Karena kalau kita mau pergi ke suatu tempat yang lain tidak setuju ya, karena kita kalah suara, akhirnya ya udah kita ikut aja gitu. Kadang-kadang juga ya udah, kalau kalian mau ke sana aku pergi sendiri ya, kita dianggap egois, jadi serba salah. Jadi ya buat saya sendiri itu lebih nyaman dalam tanda kutip ya, karena nggak mungkin juga segala sesuatu kita kerjakan sendiri, tapi dalam tanda kutip kita lebih nyaman, lebih rileks, lebih bisa mengatur kita dengan fleksibel, dengan sesuai keinginan kita. Oke lah, nanti kita muter-muter di sini ya. Nanti saya akan tunjukin kenapa saya suka banget duduk di sini. Baik Bung Nona dan Nyonya, di tempat ini saya suka ya. Ini adalah salah satu tempat yang paling saya suka di Bontang ini. Cuma nih lagi hujan ya, lagi rintik-rintik, jadi saya harus berteduh dulu untuk beberapa saat. Dan nanti kalau misalnya hujannya sudah reda, nanti kita lanjutkan lagi jalan-jalan di tempat ini. Suasana alam yang hijau, kemudian sejuk, banyak oksigen, itu adalah sesuatu yang bagi saya harus benar-benar disyukuri ya, ketika masih bisa menemukan tempat-tempat seperti ini.
Ini udah cerah. Kita lanjutkan jalan-jalan kita di area Bukit Sintuk. Nah, Bung Nona dan Nyonya, salah satu sudut di tempat ini yang saya suka juga, suka banget ya. Makanya selalu kemari, selalu pengen ngelihat suasananya. Jadi ada pohon-pohon bambu seperti ini ya. Kemudian di atasnya tuh, nah, pohon ya. Jadi buat saya nyaman banget ya dilewatin. Nah, kemudian jalannya di tempat ini tuh agak-agak bergunung sedikit ya. Benar agak licin. Tapi saya suka tuh kalau misalnya jalan-jalan ada apa ya, jauh-jauhnya gitu ya. Lumut ya orang bilang ya. Saya jadi suka tuh. Jadi gimana ya, kalau jalan di rumput kan biasa tuh, tapi kalau jalan di atas lumut seperti ini buat saya tuh agak beda gitu ya, agak-agak ya lebih mengasihkan, cuma licin kadang-kadang. Terima kasih buat Bung Nona dan Nyonya yang masih menyaksikan video saya pagi ini, Sabtu tanggal 27 ya, 27 November 2021. Dan saya masih pengen ngajak Anda jalan-jalan di suasana, di tempat yang hijau, maksud saya memiliki suasana yang nyaman untuk kita menikmati suasana pagi sambil mencari inspirasi dan menghilangkan kejenuhan, mungkin seperti itu ya. Nah, Bung Nona dan Nyonya, mungkin saya pengen sedikit bercerita tentang Bontang ya. Bontang adalah kota kecil ya di Kalimantan Timur. Bontang ini terbentuk dari hasil pemekaran wilayah, yaitu dari Kutai Kartanegara. Nah, jadi Bung Nona dan Nyonya kalau pengen tahu tentang Bontang, ya sekali Bontang ini hanyalah sebuah kota kecil ya. Kota kecil yang sekali lagi juga hasil pemekaran dari Kutai Kartanegara. Nah, tapi sejauh ini merasa senang aja hidup di Bontang gitu ya, karena memang ya orang Bontang. Bukan, saya juga datang ke Bontang, tapi Bontang itu pertama masih cukup nyaman ya, karena jauh dari kemacetan. Walaupun juga kota industri, orang bilang pasti udaranya agak-agak kurang bagus, tapi ternyata enggak. Udara kita masih cukup bagus, hutan-hutan yang ditinggalkan sebagai hutan kota juga masih bisa untuk memberikan sirkulasi udara yang baik. Kemudian mangrove di kota Bontang juga cukup terjaga, ya artinya cukup nyaman.
Kan jarang-jarang kalau misalnya di tempat Bung Nona dan Nyonya bisa menikmati tempat seperti ini gitu kan. Bisa jalan-jalan, nikmati suasana pagi, ya. Jadi cukup nyaman lah ya. Suatu saat kalau misalnya Bung Nona dan Nyonya ke Bontang, bolehlah kita jalan-jalan bareng ya. Melihat Bontang ini, kalau kulinernya yang terkenal itu gami bawis. Itu konon katanya ikan bawis ini adanya tuh di Bontang dan jumlahnya tidak habis-habis, jadi gitu kan, sejak dulu sampai sekarang masih tetap ada. Itu kemudian tentu banyak kuliner-kuliner yang lain, amplang, kemudian camilan dari rumput laut, ikan asin. Sebelumnya yang cukup terkenal juga terasi Bontang, beda banget ya. Dan jauh-jauh lagi dulu Anda mungkin yang suka sepak bola pernah dengar PKT Galatama, pernah dengar Bontang FC. Nah itu semuanya dari Bontang. Hebat ya. Dan ya sekali lagi menyenangkan lah ya. Moga-moga juga di tempat tinggal Anda selalu memiliki ruang tempat yang bisa membuat Anda untuk mengekspresikan diri dan bisa membuat hari Anda lebih menyenangkan. Oke, Bung Nona dan Nyonya, kita lanjutkan lagi jalan-jalan kita ke arah sana ya. Nah, itu jadi tempat ini juga menyenangkan ya. Salah satu yang buat saya senang itu ada kolam yang ditumbuhi oleh bunga teratai. Bunga teratai ini cukup memiliki keindahan dan keunikan tersendiri ya. Nah, ini Bung Nona dan Nyonya adalah hutan mangrove ya. Jadi di Bontang ini memang berada di pesisir dan syukurnya masih dikelilingi oleh hutan-hutan mangrove seperti ini, jadi agak sedikit aman ya. Karena mangrove ini kalau ya, jangan sampai juga ya, tapi seandainya gitu ya, seandainya ada tsunami, dia akan bisa menjadi benteng yang baik. Karena dia memiliki kekuatan akar yang luar biasa. Nah, ini jadi saya pengen tunjukkan kepada Bung Nona dan Nyonya bagaimana bentuk dari akar-akar dari pohon mangrove atau hutan mangrove ini. Nah, Bung Nona dan Nyonya, jadi bentuk dari akar pohon mangrove atau bakau ini bentuknya seperti ini. Bayangin itu ya, bercabang-cabang menancap ke tanah dan sangat susah untuk tercabut ya. Jadi kalau misalnya ada bencana tsunami, ini akan mampu untuk menghambat sementara kuatnya arus air yang
lari ke daratan. Nah, jadi begini bentuk hutan mangrove kalau kebetulan air lagi surut ya. Jadi penuh dengan akar-akar yang menancap ke tanah. Dan iya, karena penuh berakar-akar gitu, saya kalau disuruh masuk akan memilih untuk menolak ya. Dan kebayang tuh, lihat tuh, ada lumpur, karena ini pasti lumpur ya. Ada lumpur, kemudian lumpur seperti itu biasanya kepiting yang menjepit-jepit itu. Ya banyaklah di dalam sana ya. Yang besar-besar ya ada juga, makanya kalau bisa ayo masuk ke dalam, kayaknya saya ada kegiatan ini. Nah, jadi begitu Bung Nona dan Nyonya bentuk dari hutan mangrove ya. Akar-akarnya cukup banyak. Ini makanya orang bilang tanamlah hutan mangrove di daerah pesisir ini ya, insya Allah akan bisa meredam kalau misalnya terjadi musibah tsunami ya. Oke, kita lanjutkan lagi jalan-jalan kita di pagi hari ini di channel Om Bram Outway. Oke, Bung Nona dan Nyonya, saya lanjutkan jalan-jalan saya dan harus sampai ke sana tuh yang ada di atas gunung. Di sebelahnya tidak ada parkiran, jadi saya harus mempercepat langkah. Kita matikan dulu kamera. Nah, Bung Nona dan Nyonya, demikian jalan-jalan kita pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 26 November 2021. Terima kasih telah menyempatkan untuk melihat video saya kali ini. Salam untuk keluarga Anda dan semoga COVID cepat berakhir dan kita menjalani kehidupan new normal yang lebih baik ya. Tapi walaupun seluruh daerah di Indonesia kabarnya memang COVID cenderung menurun saat ini, tapi untuk benar-benar terhindar atau menyelesaikan pandemi COVID-19, kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kalau saya hari ini nggak pakai masker, memang di tempat ini tidak ada sahabat-sahabat yang lain ya. Jadi bukan saya nggak pakai masker. Kalau misalnya berada di kerumunan, ya saya selalu pakai masker. Sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan dan salam untuk keluarga Anda. Sampai jumpa. Bye.